Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tanda tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama Bapak Pak Widiarto. Kalian boleh panggil Bapak Pak Widi atau Kak Widi. Ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang perbandingan. Ada yang tahu perbandingan itu seperti apa? Tunggu dulu, silakan ditahan jawabannya. Sebelum kita memulai materi hari ini, baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Selesai. Ya, tadi silakan yang mau jawab tentang perbandingan itu apa? Ya, betul. Perbandingan, membandingkan, betul. Contoh membandingkan bagaimana? Ada yang tahu? Ya, misalkan si A lebih cepat dari si B, begitu ya. Contoh lain, kalian pernah lihat membuka peta atau baca peta? Biasanya ada tulisan 1.2500. Ya, bener kan? Nah, itu artinya apa? Itu tuh skala ya, itu pakai perbandingan. 1:500, 1:200, banding 1000, banding 5000, dan seterusnya. Oke, tentang perbandingan ya. Itu tadi tentang perbandingan. Nah, perbandingan sendiri penulisannya bagaimana sih? Nah, perbandingan atau biasa disebut juga rasio. Jadi kalau ada penyebutan rasio jangan bingung ya. Rasio itu ya perbandingan. Itu dapat dinyatakan dalam bentuk yang pertama pecahan. Contoh pecahan bagaimana? Yaitu A per B seperti ini ya. Kemudian apalagi dua bilangan dipisahkan oleh tanda titik dua ya, tanda titik dua. Contohnya A titik 2 B, dibacanya A dibanding A banding B begitu ya. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan tanda menggunakan kata dari sebagai pemisah dua bilangan, menggunakan kata dari. Misalkan contohnya si A lebih cepat dari si B, begitu ya, betul. Si C lebih pintar dari si D ya, contohnya seperti itu ya. Supaya lebih paham, kita bahas soal ya. Nah, di sini sudah ada soal nih. Pada perhelatan kompetisi sepak bola internasional di mana timnas Indonesia ikut berpartisipasi, tercatat sebanyak 40 kali pertandingan yang diikuti oleh timnas Indonesia pada kompetisi sebagai berikut nih. Ini ada rekor-rekornya ya. Kemenangannya itu ada 28, imbangnya ada 8, kalahnya ada 4. Pertanyaannya apa aja sih? Yang pertama yaitu perbandingan antara kemenangan dan kekalahan. Ya, kemenangan ada 8, kekalahannya ada 4. Kemudian perbandingan banyaknya hasil imbang. Ya, kemudian persentase kemenangan. Tuh, udah kayak reporter aja ya, menghitung persentase kemenangan. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas menjawab pertanyaan yang pertama, perbandingan antara kemenangan dan kekalahan. Ya, kemenangan di sini ada 28, kalahnya ada 4. Ya, ini nomor 1, perbandingannya menang banding kalah. Maka ya boleh pakai pecahan ya, 28, menangnya 28, kemudian kalahnya ada 4, sebanyak 4 kali. Nah, seperti ini sudah selesai sebenarnya bisa, cuman lebih baiknya kalian sederhanakan ya, jika bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Mencari FPB dari keduanya. FPB dari 28 dan 4 yaitu ya 4. 28 bagi 4 7, kemudian 4 bagi 4 1. 7 banding 1, atau bisa ditulis seperti ini ya. Begitu. Kemudian nomor 2, perbandingan hasil imbang dari keseluruhan pertandingan, yaitu imbangnya itu 8, seluruhannya 40 ya. Jika dibandingkan FPB, ingat FPB supaya bisa dilihat. FPB dari 8 dan 40 yaitu 8. 8 bagi 8 1, kemudian 40 bagi 8 5. Atau seperti ini, 1 banding 5. Kemudian yang ketiga, persentase kemenangan timnas. Kemenangannya itu 28. Ya, 28 per berapa? Yaitu total keseluruhan pertandingan 40. Kalau persentase itu kalikan 100%. Ya. Ini nolnya kita coret 1. Nah, FPB dari 28 dan 4 itu 4.
28 bagi 4, 7. 7 kali 10, 70%. Ternyata persentase kemenangan timnasnya itu 70%. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Kalaupun belum paham, nanti silakan ditanyakan ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi kan satuannya sama ya, nggak ada satuan kilometer atau meter, sentimeter ya. Nah, bagaimana perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda? Contohnya nih, di sini ada soal nih. Kakak beradik yaitu Adi dan Budi bersekolah di sekolah yang sama. Untuk menuju sekolah, Adi mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 54 km per jam. Sedangkan Budi mengendarai sepeda dengan kecepatan 12 meter per sekon. Apakah kecepatan sepeda Adi lebih cepat dari Budi? Lebih cepat? Kalian lihat dari mana? 54 banding 12? Tidak boleh seperti itu ya, karena di sini satuannya itu berbeda. Yang pertama yaitu satuannya 54 km per jam, sedangkan Budi satuannya 12 meter per sekon. Nah, ingat jika ada satuan yang berbeda, cara membandingkannya yang perlu kalian ingat-ingat ya, yaitu yang besar, satuan besar dirubah menjadi satuan yang kecil. Nah, di sini ada kilometer per jam, sini meter per sekon, maka yang kilometer per jam dijadikan meter per sekon. Caranya bagaimana? Ya, 54 ya, 54 per berapa? Ini 54 ya, maaf. 54 per jam. Jam itu 60 menit ya. 54 dijadikan meter, 50 kilometer dijadikan meter berapa? Ya 1000, yaitu 54 kali 1000, 54.000 ya, banding. Nah, jam dijadikan sekon berapa? Yaitu tinggal kalikan ini kan udah kalikan, udah jadikan 1 jam, sudah jadikan menit nih 60, tinggal kalikan 60 lagi begitu ya, yaitu 3600. Nah, soal seperti ini kita sederhanakan ya. Hasilnya berapa? Yaitu 540 bagi 36 yaitu 15. Ternyata 15 meter per sekon. Satunya sudah berubah ya, meter per sekon. Nah, ini punya Adi, sedangkan Budi yaitu 12. Maka perbandingannya bisa kita ketahui A banding B atau Adi banding Budi ya, yaitu berapa? 15 banding 12. 15 punya Adi, 12 Budi. Kira-kira apakah kecepatan Adi lebih cepat dari sepeda Budi? Ya, jawabannya iya ya, karena si Adi kecepatannya 15 meter per sekon, sedangkan si Budi berapa? Iya, 12 meter per sekon. Oke, sampai sini ada yang sudah paham? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Baik, berikutnya yaitu tentang perbandingan senilai nih. Maksudnya apa sih Pak? Perbandingan senilai itu jika perbandingan yang pertama ya nilainya itu bertambah banyak ya, maka kondisi yang kedua juga banyaknya perbandingan yang kedua itu bertambah banyak juga. Contohnya bagaimana? Contohnya nih, misalkan ya, jika kecepatan kalian, misalkan ya, kecepatan kalian berapa? Maaf, jangan kecepatan. Contohnya itu makan nih, ya. Ketika kalian makan, misalkan sekali makan itu menambah 1 kilo, itu 1 piring nasi gitu kan, nambah 1 kilo misalkan. Maka kalau 2 piring, otomatis beratnya nambah begitu ya. Itu nilai ya. Akan mengakibatkan kondisi yang kedua itu atau besaran berikutnya yaitu bertambah. Jika kondisi yang pertama bertambah, maka kondisi lainnya atau yang keduanya juga ikut bertambah. Itu nilai. Nah, contohnya di sini ada soal nih. Andi akan melakukan perjalanan dari kota Jakarta ke Tegal sejauh 350 ya.
Tegal ke mana? Maaf, Jakarta ya. Ini Jakarta ke Tegal berapa? 350 km, sedangkan menghabiskan 7 liter ya. Menghabiskan 7 liter. 7 liter nih. Ya, kemudian ia melanjutkan perjalanan dari Tegal ke mana? Ke Yogyakarta ya. 250 km. Nah, banyaknya bensin yang dibutuhkan nih berapa nih kira-kira? Ya, tinggal pakai perbandingan aja. 350 dibanding 250. Nah, seperti ini penulisannya 7 banding X begitu ya. Nah, ini bisa buat tabel juga sebenarnya kalian. Nah, ini. Ya, ini merupakan perbandingan nilai karena apa? Semakin jaraknya bertambah, otomatis nanti ya bensinnya juga bahan bakarnya bertambah. Maka tinggal kalau perbandingan nilai itu tinggal kalikan silang. 350x ya, ini kan kalikan silang 350x sama dengan 7 kali 250 atau 250 kali 7 ya, atau di sini X sama dengan 250 kali 7 bagi 350. Kalau coret 35 bagi 7 berapa? Ini 1 ya. 35 bagi 7 yaitu 5. 25 bagi 5 yaitu 5. 5 berapa? 5 liter ya, 5 liter. Tuh, ketahuan ya, kalau 350 bensinnya 7 liter. Kalau lebih pendek maka bensinnya juga irit. Itu tidak menghabiskan banyak. Itu senilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai artinya itu kondisi yang pertama bertambah, maka akan kondisi berikutnya itu yang kedua itu turun. Ya, biasanya kecepatan sekian, maka nanti waktunya misalkan yang ditambah kecepatannya, maka waktunya semakin berkurang. Begitu. Nah, di sini sudah ada persediaan pakan ternak nih. Pakan ternak ya, sebuah peternakan diperhitungkan 80 ternak akan habis 80 habis berapa? 36 hari. Kemudian 72 ternak, maka tentukan persediaan ternak itu akan habis berapa. Nah, caranya hampir sama, yaitu 80/72. Nah, kalau berbandingan berbalik nilai artinya otomatis jika nilainya tambah, ininya semakin berkurang. Jika ininya berkurang, ininya akan tambah atau kebaliknya. Ya, kalau senilai itu tinggal kalikan silang, tapi kalau perbandingan berbalik nilai ini dirubah dulu. Jadi gimana? 80/72 ya. Nah, X-nya kita yang di atas, kemudian 30-nya di bawah. Dirubah ya, baru kalikan silang. Yaitu saya lanjut di sini ya. Itu 80 kali 36 ya per 72, sini X-nya. Yaitu kan kalikan X-nya sini aja. Ini kalikan sini, tinggal bagi 72 begitu ya. Nah, bagi 8 berapa? 10. Bagi 8 9. 36 bagi 9 4, yaitu sebanyak ini 10 ya. 4 kali 10 40. Ternyata pakan ternak itu akan habis selama berapa hari? Yaitu 40 hari. 40 hari. Kenapa? Jika kita perhatikan nih, 80 ternak, maka pakannya itu akan habis dalam waktu 36 ya. Nah, sedangkan kalau ternaknya sedikit nih, makin berkurang sebanyak 72, maka otomatis habisnya kan semakin lama karena semakin berkurang ternaknya kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi perbandingan berbalik nilai ini biasanya untuk kecepatan nambah, maka waktunya berkurang. Kemudian gitu ya. Kemudian proyek nih, misalkan proyeknya awalnya 10, kemudian bertambah jadi 15, maka proyeknya akan semakin cepat terselesaikan. Begitu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, silakan jika ada yang kurang paham boleh tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.